mana sih, Bang? Oh ya pasti. Dan Mbak bagus sekali menanyakan itu. Yang saya dapat bukan hanya foto, tapi kopi dokumen. Oke. Ya, ini bukti pemalsuan Novi, KTP palsunya. Anda lihat, ini sudah saya tutup data-data pribadinya, jadi tidak ada data pribadi. Ini udah saya tutup semua nih, kecuali satu hal, nama sama tanggal lahir. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Dia bikin jadi 1994, dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan, ini 2017 loh masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir, 94 sampai 2020, 16 tahun, dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Ya, nipu dari yang paling kecil lah. Misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usianya 30, dia bilang 27, Mas. Dimudain. Dan itu nggak boleh. Apapun alasan lu nggak boleh. Ini melanggar pasal 266 KUHP yang berisi pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Ya, suratnya asli, tapi keterangannya palsu. Dan jangan bilang dia nggak tahu. Oh, saya nggak tahu. Kesalahan dari mana? Di Sukcapil. Mas, ini ada, selain dari sini saya ada dokumen-dokumen lain. Baik dokumen kependudukan, dokumen dari dirjen-dirjen kementerian lain, ya. Dia menggunakan tahun 94 semua. Ya, dan nanti itu akan saya berikan ke pengadilan. Ya, ke kepolisian. Dan ini serius loh. Ini pidana serius. Dia ngatain saya pemalsu KTP. Lu sendiri malsu KTP sekarang gimana? Ya kan, belum ada yang laporin kan? Gua akan laporin. Di situ simpel kok. Lu laporin pasal ece-ece, pramugari lah, apa segala, nggak masalah. Saya cuma tinggal nunggu satu surat lagi dari kementerian menyatakan bahwa tahun lahir dia adalah 91. Kalau secara online saya udah dapat. Secara online saya udah dapat. Kalau lu tahu 91, ini dicetak 94, feeling saya ini palsu. Kenapa? Ya, menurut saya ini palsu. Pertama, nicknya 91. Jadi nick itu, Mas, ya, nick itu ada kodenya. Kode awal 3 digit, provinsi 3 digit, mana di situ. Abis itu tanggal, bulan, tahun lahir. Ya kan, kita tahu semua, kita punya begitu. Ya. Nah, dia ini 94, tahun lahirnya 91. Di situ. Jadi ini udah kelihatan jelas dan nyata sekali dilakukan dengan kesengajaan. Nah, inilah orang, contoh orang ya. Makanya kenapa saya pertanyakan, semua saya pertanyakan. Ada izin nggak, ada ini nggak, ada ini. Ya kan? Dan ini konsekuensinya bukan cuma saya bisa menjerat Novi loh. Semua lawyer Novi bisa saya jerat. Karena kenapa? Dia bikin surat kuasa nggak? Pakai KTP nggak bikin surat kuasa? KTP mana yang dipergunakan? Apakah KTP palsu? Kalau KTP palsu yang dipergunakan, semua lawyer itu ikut serta Jungto 55 dalam penggunaan. Jadi pasal 266 itu ada 2 ayat. Satu pembuat, kedua itu pengguna, pemakai. Ya, lawyer itu dia make. Jadi kalau digunakan dengan ini, ya kan, surat kuasa itu batal dan mereka itu semua kena jerat pidana. Ya, jadi saya bisa laporkan tuh semua dari Setara Institut dan lawyer-lawyer yang lain. Ya, tapi saat ini saya belum ke sana. Saya masih mau jerat Novi aja. Jadi saya mau fokus. Saya juga nggak mau menciptakan kesenjangan antara sesama rekanan. Saya yakin rekanan-rekanan lawyer kayak Pak Herwanto, ya Pak Coki, ya kan, mereka nggak tahu lah bahwa ini palsu. Saya anggap kalau dia tahu dan dia sengaja gunakan kan berarti dia cari mati. Jadi saya anggap dia nggak tahu. Jadi saya anggap dia lalai. Udah, saya nggak mau perkarakan. Kalau ada orang yang mau laporin mereka silakan. Alvin tidak akan. Tapi Alvin sendiri setelah misalnya selesai mengumpulkan semua bukti bahwa Novi memalsukan tanggal lahir ataupun nicknya, langkah hukum apa yang bakal diambil, Pak? Lapor polisi langsung. Lapor polisi, karena kalau udah dapat dari kementerian ini sudah cukup jelas. Ya kan, mau apa lagi di situ? Dia mau ngelak, ya kan? Paspor dia aja juga tahun 94. Mau ngelak lagi? Dokumen yang lain, AHU apa semua segala macam 94.
nggak bisa ngelak dia. Ya, dan itu sudah memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Bukan cuma di KTP, di paspor juga. Saya ada kopi paspornya, tapi saya rasa teman-teman media nggak perlu publish lah di sini. Ini cuma buat supaya teman-teman tahu betapa saya itu menginvestigasi sampai mengumpulkan data-data supaya data-data itu tidak, ya kan, supaya masyarakat tahu gitu loh. Ini siapa sih yang mereka hadepin? Ya kan, apakah ibu yayasan bener ataukah ini mafia atau apa? Kan kita mau tahu, namanya kita dikasih kuasa untuk menyerang lawan. Nih ya Mbak, nggak usah di videoin. Ya, kelihatan nggak tahun lahirnya? Ya, kelihatan ya, 94 ya, paspor nih. Paling bicara yayasan, tapi kan berapa minggu yang lalu si Novi sendiri sudah nonaktif di yayasan sendiri. Paling bersikeras untuk apakah ini yayasan, Memang larinya ke situ Paling dengan berkata bahwa saat ini si yayasan Novi sendiri sudah nonaktif. Gimana nih melihat dari pandangan? Jadi sebuah kasus itu dilihat dari kapan kejadian itu ada. Ya, ada TKP, ada locus delicti dan tempus di situ ya. Itu selalu polisi tanyakan dulu kejadiannya kapan, di mana, tanggal berapa, ada siapa di situ. Jadi yang bertanggung jawab bukanlah ketua yayasan yang baru, tapi ketua yayasan yang lama di situ. Secara hukum ya di situ. Jadi makanya gugatan kami juga menggugat. Minggu depan kami masukkan gugatan kami terhadap Novi dan yayasan. Dan pun juga Agus melaporkan inisial G ke Polda atas penipuan dengan kata dia merasa lawyer. Nah, Bang Lini sendiri melihatnya gimana? Bang Lini sendiri? Ya itu penipuannya masuk, Mas. Saya juga kemarin pernah ngelaporin seseorang oknum, kalian lihat deh, yang berinisial NR di detik.com, di mana tuh masuk Kompas ya. Dia juga gitu, mengaku lawyer, dia belum lawyer. Akhirnya dia jadinya Markus kan di situ kan. Nah, tindakan dia merugikan orang lain itu lapor, kena dia penjara, vonis bersalah. Dia pun juga dia masih ada sangkut pautnya dengan yayasan itu. Masih dong, karena pas kejadian itu diambil, menurut keterangan Agus, yang bujukin, yang ngepush itu si Gary ini sama si Novi, jadi nggak bisa dia dilepaskan dari situ. Ya, karena ketika pas kejadian, saya ngomong netral aja gitu. Kalau dia nggak ada di situ, dia nggak bisa dilaporin. Dia ada di situ kok. Dengan alibi bahwa duit itu ditaruh di yayasan biar aman dan kapan mau diambil bisa. Tapi pada saat ini juga Agus ngeluh tidak ada titik terangnya. Ya itu tipu gelap, Mas. Penipuan itu kan jelas modus kebohongan, rangkaian kebohongan. Rangkaian itu lebih dari satu di situ. Jadi kalau saya lihat dia satu sudah ngebohongin Agus bahwa dia lawyer, ternyata bukan lawyer. Simpen nanti mau dikasih, dia minta buat pengobatan dulu 200 juta, nggak keluar. Itu kan kebohongan-kebohongan itulah rangkaian ya, yang menimbulkan kerugian. Kerugiannya ya Agus dirugikan 1,3. Makanya kita juga gugat secara perdata. Pak Alvin, mungkin update soal laporan Pak Alvin yang di Mabes sama yang di Polda gitu. Mungkin sejauh ini apakah sudah ada pemanggilan gitu atau? Enggak, saya slow aja. Saya nggak push sama sekali, saya nggak tanya sama sekali, saya tinggal tunggu panggilan aja. Saya nggak perlu mengatensi. Kenapa? Saya pur dulu, saya lihat lawan dulu, lu maju aja. Kalau dia udah pada di SP3 juga nyali dia udah kempes, saya yakin. Ya kan, dan saya yakin itu bakal SP3. Karena kenapa, Mas? Bukan saya sesambar. Saya ini sudah dipanggil 250 laporan polisi, pencemaran nama baik. Jadi saya udah paham banget. Jadi kayak Mas tuh udah misalnya nyetir 250 kali, masa nggak bisa nyetir? Kan nggak mungkin. Jadi saya udah tahu belokannya di mana, remnya di mana, di situ. Dan saya ngeliat begini, aduh, ketawa. Makanya saya bilang sampah. Bukan saya meremehkan mereka. Ini adalah akibat mereka tidak tahu hukum pidana. Ya kan? Coba tanya tentang SKB 3 Menteri isinya apa aja. Saya yakin dia nggak tahu. Tapi kan kemarin juga berpendapat juga dari kuasa hukumnya Pramugari ya, dengan apa yang dikatakan itu, dan saya bertanya bahwa banyak bukti lagi yang akan menjerat, dan ini hadiah ulang tahun untuk di tahun baru. Nggak apa-apa. Dari situ kan kelihatan itikat buruknya dia. Ya kan, berarti kan dia masukin ini berdasarkan muatan kepentingan di situ. Nggak apa-apa, nanti ulang tahun saya juga Januari kan deket kan. Suruh bikin LP lagi. Iya.
Iya, jangan stop di situ. Lah iya, ngapain pusing-pusing? Dan kalau dilihat pramugari yang dia bilang keluarga besar, ya orangnya itu aja. Ya itu adalah lawyer yang dulunya bekas pramugari. Ya dia doang. Coba pramugari yang lain ada nggak yang ngomong? Ya kan, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah dia bilang 100.000, 10 aja kagak ada yang bicara. Nanti saya mau lihat saksi yang dihadirkan berapa orang. Ya kan, jadi kalau saksinya dia ini misalnya cuma 2 orang, 3 orang mewakili 1 juta pramugari, itu nggak bisa masuk, Mas. Ya kan, minimal 10%. Lu harus hadirkan itu. Lah iya dong. Kan lu ngomong sebagai perwakilan seluruh keluarga besar. Iya kan? Gitu loh. Kecuali lu ngomong pribadi tersinggung. Ini beda. Pasal mana yang dimasukin? Pencemaran nama baik pasal 27 atau pasal 28? Termasuk gugatan donatur dong. Dia bilang 600 orang atau 500 orang untuk menggugat ke PN juga harus ada. Betul, Mas. Minimal 10%. Ya, itu undang-undang PT juga menyatakan seperti itu. Gini loh, dasar hukumnya. Kalau 10% aja nggak ada untuk mewakili 100%, ya kan? Ini kalau ada 10% sekalipun, 90%